Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang ukuran pusat data. Nah, sebelum mulai belajar, ada baiknya kita sama-sama baca basmalah dan mulai semuanya dengan berdoa. Semoga ilmunya bermanfaat. Sebelum kita masuk, kita kenal dulu apa itu ukuran pusat data. Ukuran pusat data atau sering juga disebut sebagai central tendency, yaitu a measure of central tendency is a single value that attempts to describe a set of data by identifying the central position within that set of data. Nah, jadi di sini ukuran pemusatan data itu nanti adalah merujuk pada sebuah satu nilai single value. Ada sebuah nilai yang menggambarkan dari kumpulan data yang kita punya. Atau ukuran pusat data dapat juga dikatakan sebagai metode untuk mengukur pusat sekumpulan data. Nah, di sini ukuran pusat data juga sering disebut sebagai ukuran lokasi pusat data yang digolongkan sebagai ringkasan statistika atau biasa juga disebut dengan summary statistics. Nah, ukuran pusat data itu yang umum dikenal adalah mean. Namun sebenarnya juga ada ukuran lain seperti ada median dan ada modus. Apa itu mean? Mean atau kata lainnya itu adalah average atau rata-rata. Nah, mean di sini menggambarkan pusat data, yang mana jika kita hitung ada beberapa jenis rata-rata. Ada rata-rata aritmatik, rata-rata tertimbang, rata-rata geometrik, dan nanti ada rata-rata harmonik. Nih, ada banyak. Nah, yang pertama kita lihat dulu rata-rata harmonik, rata-rata aritmatik. Yaitu bisa kita lihat dari dua sisi. Yang pertama itu untuk data tunggal atau data kelompok. Data kelompok itu adalah data yang tadi disusun di dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, selain itu, rata-rata juga biasanya dibedakan antara rata-rata populasi dan rata-rata sampel. Untuk rata-rata populasi, di sini lambangnya adalah mu. Seperti huruf M ya, bacanya mu. Yaitu jumlah seluruh data ini kita punya, misalnya data 1 itu X1, sampai data terakhir atau Xn dibagi dengan banyaknya data atau N. Nah, X itu adalah nilai observasinya. Di mana N-nya itu adalah jumlah populasi. Nah, sedangkan kalau untuk sampel, dilihat ya, simbolnya itu berbeda, yaitu X bar. X-nya juga biasa dipakai yang agak kecil, yaitu sama, tetap jumlah seluruh data dari X1 sampai Xn. Misalnya kita punya 20 data, berarti kita jumlahkan dari data 1 sampai data ke 20. Dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data pada sampel itu dilambangkan dengan N kecil. Nah, jadi ingat ya perbedaannya, ada perbedaan simbol antara rata-rata populasi dengan rata-rata sampel. Nah, mari kita lihat contohnya. Di mana di sini kita punya data jumlah produk yang diiklankan oleh TV nasional. TV nasional ini ada macam-macam, misalnya ada TVRI, RCTI, SCTV, ANTV, sampai Trans nih. Pada bulan Januari 2013, ini adalah nilai angkanya. Ada 10. Maaf, ada 11. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini kita diminta menghitung rata-rata dari semuanya. Jadi, di sini kita jumlahkan 105 tambah 175 tambah 175. Dijumlahkan semua sampai terakhir, baru dibagi dengan 11. Dan kita dapatkan rata-rata populasinya sebesar 163. Nah, kemudian di sini kita punya sampel. Yang mana dari
Ini mungkin maksudnya 11 ya, maaf. Dari 11 stasiun TV nasional diambil 3 sampel, yaitu TVRI, RCTI, dan SCTV. Dengan biaya iklannya itu 105, 175, dan 175. Maka kita akan menghitung rata-rata dari data yang ini. Nah, jadi kita jumlahkan 3 data ini, 105 tambah 175 tambah 175 dibagi 3. Dan kita dapat hasilnya ini. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, memang rata-rata antara populasi dan sampel biasanya berbeda, tidak mutlak sama. Nah, perbedaannya itu di sini, maka saat kita mengambil sampel, sampelnya itu harus sampel yang representatif. Kenapa? Agar ini rata-rata yang kita peroleh di sini itu tidak jauh berbeda. Nah, ini kan lumayan jauh ya. Namun tidak bisa kita katakan salah, karena memang ini adalah rata-rata sampel dari data yang kita punya. Itulah mengapa dalam sampel penting sekali kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Tuh. Nah, lebih lanjutnya nanti mungkin bisa dilihat materi tentang teknik penarikan contoh. Lalu kita akan lihat bagaimana rata-rata aritmatik untuk data kelompok, yaitu yang kita dapat dari tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini rumusnya kita lihat misalnya dia pada sampel ya. Karena kan cenderungnya ketika kita statistika, maka itu adalah sampel. Nah, di sini X bar adalah sigma F kali M, di mana F itu adalah frekuensi setiap kelas, dan M adalah nilai tengah setiap kelas. Nah, diingat, jadi di tabel distribusi frekuensi itu kita akan ada meletakkan memasukkan observasi-observasi ke masing-masing interval kelas. Itu adalah F. Misalnya pada rentang 40 sampai 50 datanya ada 3. Dari rentang 51 sampai ini datanya adalah 4. Begitu. Nah, M ini adalah nilai tengah kelasnya. Kemudian dibagi N itu adalah jumlah total frekuensi, atau juga bisa dikatakan banyaknya data. Mari dilihat contohnya. Nah, di sini kita akan menghitung rata-rata untuk data yang ini. Nah, jadi ini ya, kita punya kelompok datanya, ada frekuensinya, dan nilai tengahnya. Nilai tengah ini dapatnya dari mana? Dari sini ya. 20 ditambah 24 dibagi 2, dapatnya 22. Sampai ke bawah, 25 tambah 29 bagi 2, dapatnya 27. Nah, kemudian masing-masing frekuensi ini dikali. 150 kali 22 dapatnya ini. Sampai terakhir 100 kali 52 dapatnya 5200. Dijumlahkan dapatnya segini. Nah, jadi sigma FM itu yang ini dari hasil jumlahannya, yaitu 43.245 dibagi N, total frekuensi yang di sini. Sama dengan hasilnya kita dapat 35,02. Jadi dapat kita katakan bahwa di sini ya distribusi pekerja berdasarkan umur. Berarti rata-rata umur pekerjanya itu adalah 35,02. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya adalah rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang di sini maksudnya kita menggunakan rata-rata itu dengan pembobotan. Nah, W itu adalah weighted atau timbangan atau bobotannya. Jadi misalnya di sini kita punya data, ini adalah jenis pekerjaan, ini gaji, ini jumlah orang. Nah, kan ini gajinya beda-beda, ini orangnya juga beda-beda. Nah, kita tidak bisa langsung hitung semuanya rata-rata di total di ini, tapi kita harus lihat rata-rata per bagian. Jadi rumusnya adalah sigma X kali W dibagi W. Sigma X itu adalah ini, X-nya yang di sini gajinya, nilai angkanya. Nah, ini adalah banyaknya yang dapat. 12 kali 1, nanti 9 kali 8, 7 kali 15, sampai akhir dibagi dengan jumlah datanya, W-nya ini. Nah, rata-rata tertimbang ini juga biasa dipakai misalnya di penghitungan IPK. Karena kan beda-beda ya. Misalnya kalau 3 SKS, atau misalnya nilai A itu bobotnya 4. Nilai B nanti misalnya bobotnya 3. Nah, kan kalau itu dia 3 SKS berarti 4 kali 3. Kalau dia 2 SKS berarti 4 kali 2. Gitu. Oh iya, ini sepertinya terbalik ya urutannya, nggak apa-apa. Jadi rata-rata tertimbang adalah
rata-rata dengan setiap observasi diberi timbangan yang berbeda-beda. Yang digunakan jika sebagian besar observasi yang ada mempunyai nilai yang sama atau ketika data mempunyai makna yang berbeda-beda. Nah, ini tadi rumusnya. Selanjutnya adalah rata-rata geometrik. Rata-rata ini biasa dipakai saat kita mengukur rata-rata data yang bersifat relatif, seperti persentase, indeks, rasio, atau tingkat pertumbuhan. Lambangnya biasanya seperti ini, GM, geometrik ya, yaitu akar dari X1 kali X2 sampai Xn atau X terakhir pangkat N. Nah, ini N-nya pangkatnya. Jadi kalau datanya 10, N-nya 10 di sini. Nah, mari kita lihat contohnya. Nah, di sini kita punya data penjualan sampai akhir tahun dan pertumbuhannya. Nah, ini kan penjualannya beda-beda ya. Terus persen pertumbuhannya juga ini. Nah, kita misalnya mau tahu berapa rata-rata penjualan dari tahun 2008 sampai 2012. Kan angkanya beda-beda. Kalau kita pakai pun bobot, dia agak kurang tepat juga. Karena kita tidak mungkin tambahkan. Ini kan pertumbuhan bukan jumlah. Nah, makanya di sini kita pakainya geometrik. Kalau tadi kan dia di jumlah orang. Nah, makanya kita bisa dibagi pakainya yang sebelumnya. Kalau di sini kita nggak bisa jumlahkan di sini, jumlahkan seperti di pembobotan. Makanya dia jatuhnya nanti pangkat atau N. Nah, di sini apa yang kita jumlahkan, apa yang kita tambahkan, nah, jadi misalnya kita, yang kita hitung di sini adalah pertumbuhan rata-ratanya, rata-rata pertumbuhannya berapa besar. Nah, di sini yang diminta, makanya datanya ini 5, 6, 4,5 dikali semuanya pangkat 5. Nanti dapat pertumbuhan dalam persennya ini. Tapi kalau misalnya mau mengukur rata-rata penjualannya yang ini, maka yang dikali adalah 110 kali 116 kali 121,847 sampai terakhir juga pangkatnya 5. Gitu. Nah, lalu ada lagi namanya rata-rata harmonik yang digunakan untuk mengukur rata-rata dalam bentuk tingkat atau rate dan rasio. Nah, di sini juga bisa kita lihat untuk data tunggal ataupun data kelompok. Kalau pada data tunggal, ini sebenarnya rumusnya mirip ya, kalau bisa dilihat yang atas dan bawah. Bedanya hanya di sini. 1 per M-nya, dan di sini 1 per X, sigma seper X. Karena kan kalau di sini, di data kelompok tadi, dia sudah bentuk angka-angka. Kalau sini kan masih satuan. Nah, di sini F-nya itu adalah frekuensinya, M-nya itu adalah nilai tengahnya. Kita lihat contohnya. Nah, misalnya seorang analis, jadi misalnya nanti teman-teman bekerja sebagai seorang ahli, misalnya ini ahli ekonomi, untuk melihat di sini ingin melihat rata-rata rasio keuntungan dari perusahaan sebelum kena pajak terhadap total aset dari 5 perusahaan terbesar yang terdapat di Bursa Efek di tahun 2014. Jadi diketahui ini rasionya 0,207, 0,255, 0,210, 0,277, 0,187. Maka rata-rata harmoniknya adalah N dibagi sigma 1 per X. Yaitu kita tambahkan semuanya ini. Jadi N-nya adalah 5. Ini berarti 1 per yang ini, 1 per ini, 1 per ini, sampai terakhir. Baru dikerjakan yang bawah dulu ya, jangan lupa. Nah, ini dicari. Jadi ini kalau caranya ya disamakan dulu penyebutnya, atau bolehlah pakai kalkulator. Nah, nanti dapat totalnya segini, baru 5 dibagi ini dapat hasilnya sekian. Lalu bagaimana dengan rata-rata harmonik pada data kelompok? Misalnya kita mau menghitung rata-rata tingkat dividen dalam persen setiap tahun 45 perusahaan. Nah, di sini dilihat kelas dividennya ada 1-5%, ini 6-10%, ini 11-15%. Ini banyak perusahaannya. Nah, ingat tadi kita hitung nilai tengahnya. Ini nilai tengahnya 1 tambah 5 bagi 2, 3. 6 tambah 10 bagi 2, ini nilai 8.
Nah, lalu 1/m-nya ini 1/3, berarti kan 1/8, 1/13. Baru dikali dengan F. F-nya mana? F-nya itu yang di sini. Jumlah perusahaan itu adalah F-nya di sini ya. Ini adalah F. Ini adalah F. Nah, 18 kali 1/3 nanti dapatnya 6. 14 kali 1/8 dapatnya 1,75. 13 kali 1/3 dapatnya 1. Di total dapatnya 8,75. Sehingga di sini R-nya adalah 45. Dibagi 8,75 dapat 5,14. Nah, begitu untuk menghitung rata-rata. Jadi ada tadi ya, ada rata-rata aritmatik, rata-rata geometrik, rata-rata tertimbang, rata-rata harmoni. Lalu apa lagi yang bisa kita gunakan untuk ukuran pemusatan data? Yaitu median. Median di sini adalah nilai tengah atau middle value dari sekelompok data. Di mana median ini hanya ada satu angka median untuk sekelompok data. Nah, kelebihannya adalah dia tidak terpengaruh nilai ekstrim data dan digunakan untuk mengukur data dalam bentuk rasio, interval, maupun ordinal. Jadi dia tidak bisa untuk data yang nominal ya, karena nominal itu adalah sifatnya membedakan. Nah, di sini kenapa dikatakan tidak terpengaruh nilai ekstrim? Maksudnya, kalau tadi di rata-rata ya, misalnya nih kita hitung, yang satu berat badan, misalnya berat badan di kelas mahasiswa. Beratnya yang satu 30, yang satu 30, terus yang satu lagi 100. Nah, kalau kita hitung rata-ratanya, 30 tambah 30 tambah 100, itu totalnya 160 dibagi dengan 3. 160 bagi 3, hasilnya 50 sekian. Dua di kanan, dua di kiri. Nah, sedangkan kalau datanya genap, misalnya kita urutkan. Jadi ingat, kalau di median harus diurutkan dulu dari data terkecil ke terbesar. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti harusnya tengah-tengahnya di sini ya. Kita kasih garis. Nah, lalu angkanya yang mana? Makanya di sini simbolnya adalah kita jumlahkan 260 tambah 265 dibagi 2. Atau data ke N per 2 data N per 2 plus 1 dibagi 2. Nah, sehingga didapatkan nanti datanya didapatkan nilai mediannya. Lalu kita lihat bagaimana ketika datanya untuk yang kelompok. Nah, pada data kelompok rumusnya adalah ini. Di mana mat kita tambahkan dengan mat sama dengan L ditambah N per 2 dikurang CF dibagi F dikali H. L itu apa? L itu adalah batas kelas paling bawah dari interval kelas median.
Jadi ingat ya, misalnya kita punya rentang 40 sampai 45. 40 itu adalah batas bawah, 45 adalah batas atas. Berarti kalau di sini L-nya itu adalah 40. Nah, N/2 itu tadi N jumlah data dibagi 2. C itu apa? CF itu adalah frekuensi kumulatif dari kelas sebelum kelas median. Ingat, frekuensi kumulatif dari kelas sebelum kelas median. F-nya itu adalah frekuensi kelas median, ini. H itu adalah lebar kelas, high. Ingat, H itu adalah lebar interval kelas median. Atau kalau kemarin kita pakai simbolnya I. Nah, kita lihat contohnya. Di sini kita punya data kelompok tabel waktu flight Jakarta-Surabaya. Jadi waktu tempuhnya beda-beda. Ada yang 55 sampai 59, 60 sampai 64, dan seterusnya. Nah, yang segini itu flightnya ada 5, ini 15, ini 25, ini 10, ini 5. Nah, ini frekuensi kumulatifnya. Ingat ya, frekuensi kumulatif itu dihitung dari yang pertama pasti dia 5, sama dengan ini. Lalu 5 tambah 15, 20. Baru 20 tambah 25, 45, 45 tambah 10, 55, terakhir 55 tambah 5, 60. Nah, kita cari dulu kelas mediannya, atau kelas yang tengah-tengah datanya berada. Berarti kelas tengah-tengah datanya berada adalah 60 bagi 2, 30. Nah, kita cari data 30 itu letaknya di mana? Nih, kalau di sini, ingat ya, ini datanya kan udah diurutkan nih, kalau di sini udah dari terkecil ke terendah. Kalau di sini kita baru punya 20 data. Di sini udah punya 45 data. Nah, berarti kita tahu bahwa data ke-30 letaknya di sini kan. Jadi di dalam kelas 65 ini ada data dari data ke-21 sampai data ke-45. Berarti data ke-30 ada di dalam sini. Nah, sehingga L-nya kita pakai ini 65 ditambah N/2 60 bagi 2 dikurang CF. CF itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti ini 20 dibagi frekuensi kelas median 25 dikali panjang kelasnya, lebar kelasnya. Ingat, hitung aja ini 55 sampai 59. Ada 5 angka, 55, 56, 57, 58, 59. Ada 5 angka. Nah, ingat ngerjakannya dari yang sebelah sini dulu. Hitung dulu 60 bagi 2, 30. 30 kurang 20, 10. 10 bagi 25 baru dikali 5. Nanti hasilnya dapat 2, baru terakhir dijumlahkan. Jadi dijumlahkan ke 65-nya itu di akhir ya. Karena kalau salah langkah nanti hasilnya akan salah. Semoga bisa ya menghitung median untuk data kelompok. Nah, ini yang terakhir dari ukuran pemusatan data. Ada namanya modus, bukan model dusta ya. Modus adalah nilai yang sering kali muncul di dalam sebuah observasi. Jadi yang paling banyak muncul. Di sini modus tidak terpengaruh oleh nilai ekstrim dalam observasi, karena dia tidak dihitung sebenarnya kalau dia tadinya, tapi yang paling banyak muncul yang mana. Nah, kelemahannya adalah ketika tidak ada nilai yang sama, maka artinya tidak ada modus. Jadi kalau misalnya kita punya data 3, 4, 5, 3 data isinya 3, 4, 5. Kan satu angka semua masing-masing, berarti nggak ada modusnya. Tapi kalau misalnya datanya 3, 3, 5, yang paling banyak muncul yang mana? 3, karena dia ada 2 kali, berarti modusnya 3. Ya, gitu nanti. Yang kedua, kesulitan menentukan bila mempunyai 2 modus atau lebih. Nah, kalau ternyata ada yang nilainya sama, jadi kita bingung modusnya yang mana. Lalu modus kurang mempresentasikan jika frekuensinya kecil di dalam modus. Terakhir, jika distribusi data tidak merata, modus kurang mewakili pusat data. Nah, kita lihat untuk data tunggal. Ini adalah nilai ujian statistika dari siswa, 65 siswa. Nah, di sini kita lihat, ini datanya tunggal. Nilai mana yang paling banyak muncul? Jadi misalnya di sini kita cek 50 berapa kali ya? Oh, ini 1. Terus kita cari lagi ada nggak 50-nya. Nah, ternyata setelah dicari, modusnya itu adalah 70. Yang mana 70 itu dia ada 8 buah di sini. Sehingga dikatakan 70 itu munculnya paling banyak atau modusnya. Sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Yang lainnya 72 tuh cuma 2, 73 tuh cuma 2, 75 itu ada 1, 2, 3, 4. Yang paling banyak ternyata 70. Jadi di sini kalau data tunggal modusnya tidak perlu dihitung, hanya perlu kita cari aja. Tapi di data kelompok kita tetap harus hitung. Nah, rumusnya ini. L-nya masih sama seperti tadi ya, batas bawah kelasnya. FM itu adalah frekuensi kelas modus dikurang FM-1, nih FM-1, yaitu frekuensi kelas modus sebelum interval kelas modus. FM plus 1 ada lagi frekuensi kelas setelah interval kelas modus. Hanya itu lebar interval kelas modus. Mari kita lihat contoh aja biar lebih mudah. Ya, nah sebenarnya ini rumusnya itu ada yang nulisnya pakai cara yang beda-beda, tapi biasanya maksudnya sama, jadi nanti tinggal disesuaikan saja. Nah, di sini ingat, kalau tadi median, kita cari kelas median dari yang nilai tengahnya berada setengah datanya. Kalau di modus, kita juga harus cari kelas modus, yaitu interval dengan jumlah frekuensi paling banyak. Di sini di mana? Di sini paling banyak 25, berarti kelas modusnya ini. Maka L kelas modusnya adalah 65. Ya, di sini. Nah, ini adalah 65. Lalu FM itu adalah frekuensi kelas modus yang ini. 25. Terus dikurang FN-1. Ini FN-1. Frekuensi sebelum kelas modus. 15. Nah, kemudian tadi ingat 2 dikali FM, berarti 2 kali 25. Dikurang frekuensi sebelum kelas modus. Ini 15, dan frekuensi setelah kelas modus, 10. Dikali lebarnya, tadi kita udah tahu 55 sampai 59 itu lebarnya 5. Lalu, ini 25 kurang 15 kan 5 ya. 5, ini 2 kali 25, 50, 50 kurang 15 itu 35, 35 tambah 10 itu 45. Nah, nanti dapat nilainya, ini baru ditambahkan. Ternyata hasilnya 65,9091. Nih, ingat tadi, FM plus 1 itu frekuensi setelah kelas modus, FM-1 frekuensi sebelum kelas modus. Nah, sekian pembahasan kita tentang ukuran pusat data. Setelah ini, masih ada satu materi lagi tentang ukuran letak data. Yang nanti kita, kalau di sini yang kita lihat, pusat datanya di mana. Kalau yang ini, nanti kita akan melihat data berdasarkan letaknya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas statistika. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang ukuran letak data. Jadi sebelumnya sudah membahas ya tentang ukuran pemusatan data, di mana ada mean atau rata-rata, ada median, dan ada modus. Nah, di sini di ukuran letak data juga nanti akan ada 3. Sebelum itu, kita lihat dulu, apa sih ukuran letak data? Nah, ukuran letak data merupakan ukuran yang digunakan untuk membagi sekelompok data menjadi beberapa bagian yang sama besar. Atau bisa juga dikatakan sebagai nilai penyekat atau nilai pembagi. Gitu. Nah, apa saja sih bentuk ukuran letak data? Ada 3, ada kuartil, desil, dan juga persentil. Mari kita lihat perbedaan pada masing-masing nilai ini. Nah, yang pertama itu kuartil, atau bisa kita lambangkan dengan Q. Pada beberapa literatur juga ada yang dilambangkan dengan huruf K, yang mana merupakan nilai penyekat sekelompok data menjadi 4 bagian sama besar. Jadi bagi jadi 4, sehingga nanti akan ada kuartil 1 atau 25% data
kuartil 2 50% data, dan kuartil 3 itu adalah 75% dari data. Nah, kenapa tidak ada kuartil 4? Karena kalau kuartil 4 itu adalah 100% dari data. Berarti kan dia di ujung, itu tidak perlu kita cari. Nah, kalau pada data tunggal, sebenarnya kita bisa langsung aja. Kita bisa langsung pakai konsep yang manual. Misalnya, kita punya 8 data, angkanya 2, 2. Oke. Angkanya 2, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Saat ini kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anggaplah kita punya 8. Nah, dari 8 data yang kita punya ini, kita bisa bagi datanya jadi 4. Kalau kita bagi secara gampangnya kan gini ya, 1, 2, 3, 4. Kita bagi 2 dulu. Kemudian kita bagi 2 lagi masing-masing. Nah, ini kita sudah bagi datanya jadi 4. Nah, lalu gimana? Berarti 25% datanya itu di sini, antara 2 sama 3. Kalau kita pas ngebagi, datanya ada di antara, tidak pas di satu angka, maka kita bisa ambil yang di tengah-tengahnya, antara 2 sama 3, berarti 2,5. Kalau di sini juga sama, di tengah-tengahnya, 3 sama 4, kita ambil nilai tengahnya, berarti 3,5. Ini juga 5 sama 6, ambil tengah-tengahnya 5,5, jadi 5 sama 6 bagi 2. Nah, kemudian gimana kalau datanya misalnya 10? Kita tambah nih 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Nah, kita di sini punya 10 data. Lalu kita bagi 2 lagi. Berarti kan 3 ada 5. Salah, sebentar. 3, 4, 5. Nah, kita bagi 2 dulu 5. Tengah ya, berarti nilai ini berarti kuartil 2. Ini kuartil 2. Kemudian di sini tengah-tengahnya mana? Oh, ternyata ini. Nah, ini berarti kuartil 1. Kemudian ini lagi. Tengahnya ini kan. Nah, dia sudah merujuk ke satu nilai. Berarti kuartil 1-nya itu 3, kuartil 2-nya itu di tengah-tengah sini 4,5, kuartil 3-nya adalah 7. Cukup mudah ya. Nah, yang perlu perhitungan itu ketika kita menghitung data kelompok. Nah, rumusnya adalah L masih sama waktu di ukuran pusat data. L-nya itu adalah batas paling bawah untuk interval kelas kuartil. Jadi kita cari nanti kelas kuartilnya. Kemudian I ini adalah kuartil berapa yang kita cari. Kalau di sini kita nyari kuartil 1, berarti I-nya 1. Kalau kuartil 2, I-nya 2. Kalau kuartil 3, I-nya 3. N adalah jumlah observasi atau banyaknya data. 4 dibagi 4, karena tadi membagi data jadi 4. CF itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, H itu adalah lebar intervalnya, dan F kecil itu adalah frekuensi kelas intervalnya. Gitu. Selanjutnya adalah desil. Desil itu adalah penyekat data membagi jadi 10 bagian sama besar. Nah, jadi tadi kalau di kuartil kan bagi jadi 4, ada kuartil 1, 2, sama 3. Nah, di sini juga sama, bagi jadi 10, tapi nanti desilnya itu dari 1 sampai 9. Masing-masing mewakili 10% data. Jadi 10% pertama, desil kedua itu 20% kedua, gitu. Sampai terakhir, kalau desil 9, 90% dari data. Nah, cara untuk data tunggalnya itu sama kayak yang di kuartil, tinggal dihitung-hitung aja. Sedangkan kalau untuk data kelompok, nah pada prinsipnya rumusnya itu sama semua, baik itu kuartil, desil, atau nanti persentil. Perbedaannya adalah di sini. Kalau tadi 4, ini 10 diganti, pembaginya 10. I-nya ya tergantung, berarti ada desil 1, I-nya 1, desil 9, I-nya 9. Tapi ingat, pembaginya itu 10, yang lainnya itu sama, tinggal nanti menyesuaikan, berarti frekuensi kumulatif kelas desil, batas bawah kelas desil, gitu ya. Jadi ngawalnya sebenarnya sekali aja rumusnya. Nah, di sini ada persentil, seperti namanya persen, berarti 100%. Artinya kita membagi data jadi 100 bagian.
ada persentil 1 sampai persentil 99, masing-masing mewakili 1% data. Rumusnya gimana? Rumusnya pada data kelompok ini sama ya kayak tadi. Bedanya adalah di sini dibagi 100. Ini 100. Nanti kita bisa hitung P1 sampai P99. Nah, misalnya kita punya data, kita diminta menghitung kuartil kedua, desil 9, dan 30 persentil dari data yang ini. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita mencari kelas kuartilnya dulu yang mana. Gitu. Nah, dari contoh kasus ini, kita nanti akan lihat yang mana kelas untuk kuartilnya, kelas untuk desilnya, kelas untuk persentilnya. Nah, kita ingat bahwa kelas kuartil, sini kita carinya kuartil 2. Nih, maka artinya kita cari observasi ke 50, atau dia kan setengahnya dari data, 2/4. Bisa kalikan 100. Nah, sehingga dia letaknya ada di data yang interval 65 sampai 69. Nih, kita lihat. Jadi, Q2 itu kan data ke 50, karena dia total N-nya ada 100. Nah, berarti data ke 50 di sini. Di interval 65 sampai 69 itu terdapat data dari data ke 41 sampai data ke 75. Kemudian ini maksudnya P9. Oh, maaf, ini maksudnya tadi harusnya D9 ya nulisnya, maaf salah ketik. Nah, D9 itu artinya 90% dari data. 90% dari data kita lihat, oh di sini itu baru 5, ini 40, di sini 75. Nah, di sini 90 pas, artinya kan tidak boleh kurang, tapi lebih boleh pas atau lebih ya nyarinya. Nah, artinya berarti kelasnya yang ini. Kemudian kita tadi diminta juga mencari persentil 30. Berarti kan kita cari data ke 30-nya ada di mana. Ini baru 5, ini udah 40. Nah, artinya di sini terdapat data yang ke 30 atau 30% datanya letaknya di kelas yang ini. Sehingga totalnya, nah, Q2 itu pada observasi kelas 65 sampai 69, D9 itu 70 sampai 74, dan yang persentil 30 itu 60 sampai 64. Nah, setelah kita mendapatkan mereka berada di kelas yang mana, kita bisa lanjutkan ke perhitungannya. Yaitu, mari kita hitung. Sama kuartil. Ingat rumusnya itu adalah ini L. L-nya adalah 65, batas bawahnya. Ditambah, ini kan kemarin ingat rumusnya ini I. Karena Q2 berarti I-nya 2. Terus N per 4, N-nya 100, banyak datanya 100, dibagi 4, karena dia kuartil. Dikurang frekuensi sebelum kelas median, 20. Dibagi dengan F kecil, itu adalah frekuensi kelas kuartil, maksudnya maaf. Dikali 5, 5 ini adalah lebar kelasnya, atau panjang kelasnya. Sehingga didapatkan hasil akhirnya di segini ya. Ingat yang dikerjakan duluan yang ini. Jadi ini dikerjakan dulu. 100 bagi 4, 25. 25 kali 2, 50. 50 di sini harusnya kurangnya ini menyesuaikan, sebenarnya salah ketik juga, bagi 35 kali 5. Nah, dapatnya ini baru ditambahkan 65. Kemudian bagaimana dengan desil? Sama rumusnya. Ini L, ininya I. Ingat, ketika D9 berarti 9. 100 dibagi 10, karena kita akan membagi jadi per 10% data, masing-masing 10 bagian sama besar. Dikurang di sini 75. Nah, bagi 15 kali 5, 5-nya lebar kelasnya. Sehingga ini 90 kurang 75, 15, 15 bagi 15. Didapatkan nanti hasilnya di sini segini. Selanjutnya adalah persentil. Tadi kita minta 30. Di sini adalah 30, I-nya 30, datanya 100, dibaginya per 100. Nah, sehingga 100 bagi 100 kan 1, 1 kali 30, 30, 30 kurang 15, ini 15, 15 bagi 25 kali 5.
Nah, nanti dapatnya hasilnya sekian. Gitu. Lebih mudah ya kalau untuk yang ukuran letak data. Menghafalkan rumusnya itu cukup satu kali, tapi diingat kapan dia diganti jadi 4, kapan diganti jadi 10, kapan diganti jadi 100. Nah, di sini ada yang perlu kita tahu, yaitu bahwa ingat ya, median itu adalah nilai tengah data. Kan rumusnya adalah N per 2. Nah, di sini Q2 itu juga adalah 2 per 4 data. Kan juga sebenarnya setengah. Sama dengan desi 5. Desi 5 itu adalah 5 per 10 data. Berarti ini juga artinya setengah. Dan P50 itu juga 50% data. Sehingga maksudnya di sini apa? Nilai dari semuanya ini itu pasti akan sama. Jadi kalau dilihat dari rumusnya pun sebenarnya kan mirip ya. Ini kan nanti di sini N per 4. Ini kan N per 2. Sama dengan nanti di sini N per IN per 4, di sini IN per 10, IN per 100. Nah, itu jadinya sama, sehingga kalau kita udah punya median, kita tidak perlu lagi hitung Q2, langsung aja tulis median sama dengan Q2 sama dengan hasilnya sekian. Tuh. Nah, sekian untuk pembahasan dari ukuran letaknya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan banyak typonya. Sampai jumpa pada materi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan.